Selamat datang di Kampus Pejuang Pendidik, Pendidik Pejuang. Universitas Veteran Bangun Nusantara merupakan institusi pendidikan tinggi yang memiliki motivasi untuk mencetak lulusan yang mandiri, unggul, profesional, berkarakter, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Saya Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara, Profesor Dr. Farida Nugrahani Magister Humaniora. Misi Universitas Veteran Bangun Nusantara adalah terwujudnya universitas yang unggul, berkarakter, mandiri, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Univet bisa, Univet jaya, Univet unggul luar biasa. Kampus Universitas Veteran Bangun Nusantara terdiri dari 6 fakultas unggulan dan 1 program pasca sarjana. Univet Bantara memiliki peringkat ke-97 antar perguruan tinggi se-Indonesia, dilansir melalui website EduRank. Menyelenggarakan pendidikan yang berbasis pada nilai kejuangan, Univet Bantara didukung dengan kegiatan perkuliahan yang terkelola secara profesional dan difasilitasi dengan sarana dan prasarana yang representatif guna mendukung proses pembelajaran mahasiswa. Univet Bantara secara intens melaksanakan penelitian guna menunjang pengembangan iptek dan sosial budaya sekaligus sebagai wadah untuk memberikan kompetensi serta keahlian khusus untuk mahasiswa dalam menyongsong masa depan yang penuh dengan tantangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvira Amalia Hakiki dengan NIM 24225200029. Saya mahasiswa PPG calon guru prajabatan Prodi PGSD dari Universitas Veteran Bangun Nusantara. Kali ini saya akan memaparkan materi Seminar Pendidikan Profesi Guru dengan dosen pembimbing Dr. Veronica Unun Pratiwi MPD. Topik pembahasan yang akan saya paparkan pada kesempatan kali ini yaitu ada identifikasi diri, review pengalaman belajar, refleksi pengalaman belajar, analisis artefak, best practice, desain inovasi, dan rencana tindak lanjut. Yang pertama, identifikasi diri. Di sini ada visi dan misi saya, visi untuk pendidikan dan visi saya sebagai calon guru. Yang pertama, visi untuk pendidikan. Visi saya untuk pendidikan Indonesia adalah membentuk pembelajar seumur hidup yang unggul, adaptif, dan memiliki keterampilan abad ke-21, berlandaskan nilai Pancasila dan budaya bangsa. Pendidikan harus menumbuhkan karakter mulia, literasi digital, berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, serta menciptakan lingkungan inklusif yang menghargai keberagaman agar peserta didik mampu bersaing secara global tanpa kehilangan jati diri bangsa. Selanjutnya, visi saya sebagai calon guru. Menjadi calon guru yang menciptakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, memperhatikan kebutuhan dan karakteristik individu, serta membangun lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan mendukung perkembangan siswa secara menyeluruh. Calon guru harus inovatif, mampu menguasai keterampilan abad ke-21, membimbing peserta didik untuk mengembangkan potensinya, serta menanamkan nilai-nilai budaya Indonesia. Selanjutnya, rencana yang akan saya lakukan untuk mencapai visi saya yaitu yang pertama, meningkatkan kapasitas diri saya sebagai seorang calon guru profesional dengan mengikuti pendidikan profesi dengan baik.
Yang kedua, selalu berlatih dengan merancang dan melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Yang ketiga, menerapkan karakter profil pelajar Pancasila dalam proses pembelajaran. Keempat, melatih diri dengan membuat serta menggunakan media berbasis teknologi. Yang kelima, menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, inovatif, dan menyenangkan bagi peserta didik. Selanjutnya yaitu review pengalaman belajar. Selama mengikuti pendidikan profesi guru, berikut adalah mata kuliah yang telah saya tempuh pada semester 1 hingga semester 2. Yang pertama, pada semester 1 ada mata kuliah filosofi pendidikan, pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya, prinsip pengajaran dan asesmen 1, pembelajaran berdiferensiasi, perspektif sosiokultural dalam pendidikan Indonesia, praktik pengalaman lapangan 1, pencegahan dan penanganan kekerasan seksual atau PPKS. Selanjutnya, mata kuliah pada semester 2 yaitu pembelajaran sosial emosional, prinsip pengajaran dan asesmen 2, computational thinking, praktik pengalaman lapangan 2, proyek kepemimpinan, dan seminar pendidikan profesi guru. Berdasarkan proses pembelajaran yang telah saya pelajari selama di semester 1 dan semester 2, banyak pengalaman belajar yang saya dapatkan setelah mempelajari materi pada setiap mata kuliah. Berdasarkan berbagai refleksi mata kuliah yang telah saya lakukan, terdapat mata kuliah yang memberikan pengalaman yang bermakna bagi saya, yakni pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Dalam mata kuliah ini, saya dapat mengetahui tentang teori belajar anak dan motivasi belajar anak, karakteristik anak, teori prapengembangan, strategi pembelajaran, dan juga pengukuran pemahaman peserta didik. Selanjutnya yaitu timeline topik pembelajaran pada mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Ada 4 topik. Yang pertama, topik 1, mengenal peserta didik. Topik 2, pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Topik 3, asesmen yang mempertimbangkan dan memanfaatkan pengetahuan tentang peserta didik. Topik 4, lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Selanjutnya akan saya bahas 4 topik pada mata kuliah ini. Pada topik 1, yaitu mengenal peserta didik, membahas teori-teori belajar dan perkembangan untuk menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Topik ini juga mengeksplorasi karakteristik peserta didik, termasuk etnik, kultur, status sosial, minat, serta perkembangan kognitif, emosi, sosial, moral, dan motorik. Memahami kesiapan peserta didik seperti minat, motivasi, dan gaya belajar juga menjadi kunci dalam merancang pembelajaran yang efektif. Topik 2, pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Pada topik ini membahas strategi dalam pembelajaran berdiferensiasi, fokus pada pengamatan kebutuhan dan tahapan perkembangan peserta didik untuk merumuskan tujuan pembelajaran. Selain itu, topik ini menekankan pentingnya memahami keragaman lingkungan belajar dan kesiapan belajar anak guna membantu guru menyusun strategi atau rencana pembelajaran yang selaras dengan kurikulum serta membentuk alur belajar yang terstruktur dan berjenjang. Topik 3, asesmen yang mempertimbangkan dan memanfaatkan pengetahuan tentang peserta didik. Pada topik ini membahas bagaimana guru mengembangkan asesmen dalam modul ajar serta memahami asesmen dan umpan balik sebagai bagian dari strategi pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Asesmen dan umpan balik digunakan dengan mempertimbangkan konteks pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan dan perkembangan peserta didik. Yang terakhir, topik 4, lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Topik ini membahas lingkungan belajar yang berpihak pada peserta didik, termasuk memahami kebutuhan perkembangan dan belajar siswa untuk menciptakan ruang kelas yang aman dan nyaman. Guru diajak mengenali serta memprediksi permasalahan lingkungan belajar berdasarkan keragaman latar belakang, kesiapan, dan pengalaman peserta didik, menunjukkan kepekaan serta memberikan solusi yang sesuai. Pengalaman berguna dan menarik bagi saya pada mata kuliah ini yaitu pada topik 1, mengenal peserta didik. Pada topik ini, saya mempelajari teori-teori belajar
serta perkembangan peserta didik sebagai dasar dalam merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Topik ini memberikan pemahaman mendalam mengenai karakteristik peserta didik dari berbagai aspek seperti etnik, budaya, status sosial, minat, hingga perkembangan kognitif, emosi, sosial, moral, dan motorik. Selain itu, saya juga belajar tentang pentingnya memahami kesiapan belajar peserta didik, termasuk minat, motivasi, dan gaya belajar. Pemahaman ini membantu saya merancang proses pembelajaran yang lebih tepat sasaran, menarik, dan bermakna. Selanjutnya, yaitu refleksi pengalaman belajar. Setelah mempelajari mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya, terutama pada topik 1, memberikan pemahaman mendalam kepada saya mengenai pentingnya mengenali karakteristik peserta didik secara menyeluruh. Materi ini membahas teori-teori belajar serta perkembangan kognitif, sosial, emosi, moral, motorik, hingga latar belakang budaya, etnik, dan status sosial peserta didik. Dengan mempelajari topik ini, saya menyadari bahwa setiap peserta didik memiliki kebutuhan dan kesiapan belajar yang berbeda. Hal ini mendorong saya untuk merancang pembelajaran yang tidak hanya fokus pada pencapaian akademik, tetapi juga memperhatikan minat, motivasi, dan gaya belajar siswa secara individual. Sebagai calon guru profesional, pemahaman ini sangat penting agar saya dapat menyusun strategi pembelajaran yang adaptif dan bermakna. Materi topik ini menjadi fondasi bagi saya dalam menciptakan proses pembelajaran yang lebih tepat sasaran, relevan, dan mampu memberdayakan seluruh peserta didik. Selanjutnya, saya akan membahas analisis artefak pembelajaran. Artefak pembelajaran yang saya gunakan sebagai bukti pendukung refleksi pengalaman belajar pada mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya, khususnya pada topik 1, terdiri dari demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, modul ajar, dan video pembelajaran. Pada bagian demonstrasi kontekstual, saya dan kelompok saya mendiskusikan beberapa studi kasus yang menyoroti pentingnya pemahaman guru terhadap karakteristik peserta didik. Diskusi ini membahas berbagai strategi untuk mengatasi permasalahan yang muncul akibat perbedaan latar belakang, minat, dan kesiapan belajar siswa. Kegiatan ini membantu saya mengaitkan teori perkembangan dengan konteks pembelajaran nyata. Tugas demonstrasi kontekstual secara menyeluruh bisa dibuka melalui scan barcode tersebut. Selanjutnya, elaborasi pemahaman. Dalam elaborasi pemahaman, saya melakukan observasi di kelas 4 saat PPL 1 yang mencakup beberapa aspek penting. Saya mengamati sejauh mana guru memahami peserta didik secara menyeluruh, termasuk perhatian terhadap latar belakang budaya, sosial, dan ekonomi siswa, melalui pendekatan pembelajaran yang responsif terhadap kultur. Selain itu, saya mencermati bagaimana guru merespon perkembangan dan kesiapan siswa secara kognitif, sosial, emosional, dan moral. Melalui kedua artefak ini, saya memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya mengenali karakteristik peserta didik secara individual. Materi pada topik 1 membantu saya untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa, baik dari segi pendekatan, metode, maupun strategi yang digunakan agar pembelajaran menjadi lebih bermakna dan efektif. Selanjutnya yaitu modul ajar dan video dokumentasi pembelajaran. Modul ajar ini disusun dengan menyesuaikan karakteristik peserta didik di kelas. Setiap kegiatan pembelajaran dalam modul dirancang untuk memberikan ruang bagi peserta didik agar dapat belajar secara aktif sesuai dengan kesiapan dan kebutuhan peserta didik. Dokumentasi video menunjukkan bagaimana modul ini diimplementasikan di kelas. Dalam video terlihat proses pembelajaran berlangsung dengan pendekatan yang memperhatikan perbedaan individu peserta didik serta membangun suasana belajar yang nyaman, interaktif, dan inklusif. Kedua artefak ini mencerminkan penerapan pemahaman saya terhadap pentingnya mengenal peserta didik secara menyeluruh sebagai landasan dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran yang efektif, relevan, dan bermakna. Selanjutnya yaitu best practice. Ada artikel dan bukti publikasi.
Dalam praktik baik yang saya susun berdasarkan pengalaman belajar pada mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya, saya menulis artikel publikasi yang berjudul Peningkatan Hasil Belajar Bahasa Inggris melalui model TGT berbantuan Wordwall bagi siswa kelas 4 SD. Artikel ini saya susun berdasarkan hasil praktik pembelajaran yang dirancang dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, termasuk kesiapan belajar, latar belakang budaya, serta gaya belajar siswa di kelas 4 SDN Pengkal Unggul 1. Model Think Get Turnamen atau TGT dipilih karena mendorong pembelajaran kolaboratif dan partisipatif yang sangat sesuai dengan kondisi peserta didik. Sementara itu, media digital Wordwall digunakan untuk mendukung kebutuhan belajar visual dan kinestetik, sekaligus meningkatkan motivasi belajar melalui aktivitas yang menyenangkan dan interaktif. Melalui model TGT berbantuan Wordwall, siswa tidak hanya belajar secara pasif menerima materi, melainkan aktif mencari, memahami, dan mengaplikasikan informasi. Keadaan ini sesuai dengan prinsip konstruktivisme yang menekankan bahwa pembelajaran lebih efektif jika siswa memiliki peran aktif dalam membangun pengetahuan mereka sendiri. Dalam praktik ini, saya juga menerapkan integrasi TPAJK atau Technological, Pedagogical, and Content Knowledge yang terlihat dari bagaimana saya menggabungkan pemahaman tentang materi bahasa Inggris, pendekatan pembelajaran kooperatif, dan menggunakan media digital untuk merancang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Artikel ini menjadi refleksi dari upaya saya dalam menciptakan pembelajaran yang bermakna, menyenangkan, dan sesuai dengan karakteristik serta kebutuhan peserta didik, serta menjadi kontribusi dalam mengembangkan praktik mengajar yang lebih responsif dan inovatif. Selanjutnya, desain inovatif. Terdapat dua desain inovatif yang saya cantumkan pada pemaparan kali ini, yaitu ada Wordwall dan LKPD. Yang pertama, Wordwall, desain inovatif dengan memanfaatkan teknologi berbasis TPAJK. Saya membuat media latihan soal interaktif menggunakan Wordwall dalam bentuk ensemble word atau menyusun kata menjadi kalimat yang runtut, yang saya gunakan untuk membantu siswa memahami konsep materi melalui permainan edukatif yang menyenangkan. Penggunaan teknologi ini tidak hanya meningkatkan keterlibatan siswa, tetapi juga mengembangkan keterampilan berpikir peserta didik secara aktif. Yang kedua, LKPD. Saya menyusun LKPD yang menyenangkan dan kontekstual dengan memperhatikan keragaman gaya belajar dan latar belakang peserta didik. LKPD ini saya rancang agar adaptif, interaktif, dan tetap relevan dengan tujuan pembelajaran. Refleksi pengalaman belajar selama saya mengikuti pendidikan profesi guru. Selama mengikuti program pendidikan profesi guru atau PPG, saya memperoleh banyak pembelajaran yang bermakna dan memperluas wawasan saya sebagai calon pendidik. Saya semakin memahami bahwa pendidikan yang ideal harus berpihak pada peserta didik, di mana guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber informasi, melainkan berperan sebagai fasilitator yang membimbing dan menciptakan suasana belajar yang kolaboratif, aktif, dan menyenangkan. Melalui serangkaian kegiatan perkuliahan, diskusi, praktik mengajar, serta refleksi, saya menyadari bahwa proses pembelajaran yang efektif harus memperhatikan karakteristik, latar belakang, minat, dan kebutuhan setiap peserta didik. Perencanaan pembelajaran yang baik tidak bisa bersifat seragam, tetapi harus adaptif dan responsif terhadap keragaman yang ada di dalam kelas. Yang terakhir, yaitu rencana tindak lanjut. Saya akan terus mengembangkan praktik pembelajaran yang berpihak pada peserta didik dengan memadukan pendekatan pedagogis, pemanfaatan teknologi, serta pemahaman mendalam terhadap karakteristik siswa. Saya berkomitmen untuk merancang pembelajaran yang kontekstual, menyenangkan, dan adaptif terhadap kebutuhan belajar yang beragam, dengan tetap mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila, kebinekaan, dan budaya lokal dalam setiap prosesnya. Kedepannya, saya ingin lebih aktif menggunakan media digital interaktif seperti Wordwall agar peserta didik tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga mampu membangun pemahaman melalui eksplorasi dan kolaborasi. Saya juga akan memperkuat peran refleksi dalam pembelajaran,
baik untuk diri saya sebagai guru maupun untuk peserta didik sebagai pembelajar. Saya percaya bahwa pendidikan bukan hanya soal pencapaian akademik, tetapi juga tentang membentuk manusia yang tangguh, toleran, dan memiliki semangat belajar sepanjang hayat. Oleh karena itu, saya akan terus belajar, berkolaborasi dengan rekan sejawat, serta melakukan refleksi berkala sebagai bagian dari perjalanan saya menjadi guru profesional yang berintegritas dan berdampak. Sekian pemaparan seminar pendidikan profesi guru. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Saya pamit diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.